para habib-habib yang terhormat. Dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal, membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku Habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Yang itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka. Dan justru karena kita cinta kepada mereka, kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. 25% tapi berisiknya minta ampun berisiknya bosku, gila-gilaan ya. Begitu terlihat ketakutan mereka, dan ya bisa dilihat kepanikan dan ketakutan mereka sehingga menghasut yang lain untuk tidak setuju dengan mainstream bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Dan pada seluruh umat Islam dimanapun anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajaran, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Sudah terlihat kepanikan mereka ya, suruh bubarin, menghasut untuk membubarkan majelis-majelis ilmu, majelis yang membahas tentang nasab yang sebenarnya bisa ditelisik. Dan juga Anda pasti ingat sekali dengan perkataan dari yang bersangkutan tadi bahwa semua tes DNA itu bisa dilakukan untuk mengecek bahwa keturunan Nabi atau tidak. Bahkan yang terbaru ya, ada satu habib yang mengharamkan tes DNA. Ini ngalor ngidul dan semakin tidak jelas. Ini membuktikan bahwa ternyata ini ngefek sekali, bahwa tesis tersebut benar-benar bisa menggoncangkan ya kehadiran mereka ini ya. Plus juga ya, sudah nggak ilmiah lagi. Yang maunya ilmiah ternyata mereka sekarang menggunakan narasi-narasi untuk bentrok, mengadu domba, membubarkan dan lain sebagainya. Istimewa ya. Anda mau setuju atau tidak itu hak Anda, silakan saja. Mau tetap dikibulin seperti itu dan Anda meyakini hal tersebut, monggo-monggo saja. Tapi kalau Anda menggunakan akal sehat, logika yang sangat dianjurkan oleh agama berdasarkan dari studi nasab, ya studi pustaka maksud saya. Bahkan ada seorang filolog dari Indonesia, guru besar nggak salah, Profesor Menajem Ali, guru besar Unair Surabaya, sudah berkata bahwa untuk dokumen-dokumen awal sebagai filolog, beliau berkata untuk Ubaidillah ini tidak ditemukan ya, sungguh sudah habis perkara. Jadi berhabis perkara. Mereka sekarang menggunakan narasi serang, kemudian adu domba, kemudian juga bubarkan. Itu kan narasi-narasi yang orang tidak beradab menurut saya. Kenapa? Karena tidak mengedepankan ilmu, Pak Bro. Di sini terlihat jelas bagaimana sesungguhnya mereka itu. Makanya segeralah Anda, bagi Anda yang masih mendukung, tolong berpikir ulang lagi apa yang jadinya anak cucu kita nanti kalau orang-orang seperti itu malah dikasih panggung. Luar biasa. Banyak sekali yang bertanya, bro ngapain sih ngurusin nasab orang, ngapain ngurusin nasab Pahlawi? Saya tidak mengurusi nasab Pahlawi, sama sekali tidak. Masalahnya adalah gini, bahwa apa yang mereka dengungkan, yaitu dengan mengedepankan nasab mereka, bahwa mereka tersambung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu menjadi legitimasi Pahlawi untuk menyampaikan hal-hal yang satu, mereka
itu merubah sejarah, ya, merubah sejarah Indonesia. Banyak sekali, ya, banyak sekali yang Khabib yang itu bercerita tentang sejarah Indonesia, bahwa Indonesia ini tidak bisa merdeka, bahwasanya ada beberapa hal dari kebangsaan kita itu dalam tanda kutip berhutang pada imigran-imigran Yaman ini, ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa banyak sekali cerita-cerita yang mereka sampaikan untuk menenggungkan dan mengkooptasi, dan juga kalau saya katakan mengeksploitasi nasab itu untuk kepentingan mereka. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi atas dasar itulah kemudian persoalan nasab ini menjadi urusan publik. Jadi publik semuanya komentar tentang hal ini, ya. Belum lagi kalau Anda lihat, ya, saat ini itu banyak juga Khabib-Khabib itu yang saat ini itu nge-live di media sosial sebagai counter lah, ya. Tapi kalau Anda lihat di komentar-komentarnya itu banyak sekali yang komentar tes DNA, ya, tidak percaya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang di-mute, ya, komentarnya itu, atau di-kick malahan, ya. Jadi seperti itu. Itu mungkin jawaban saya kepada jenengan semua yang bertanya kenapa kok ikut-ikutan urusan nasab, karena ini adalah urusan publik, ya, bukan urusan privat. Makasih. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Ayo, ayo, ganyang fufu fafa. Saya sampai bingung, ini maulud kok ada nyanyian. Saya bukan mendukung Fufu Fafa atau siapapun, saya nggak penting itunya. Cuma saya lihat Pak Rizik membuat lagu Fufu Fafa. Ini maulud ini kita menghadirkan Nabi loh. Harusnya apa? Diisi oleh segala sesuatu yang mendekat kepada Nabi, bukan kepada keduniaan, politik, permusuhan. Ada caci maki lagu Fafa. Semua, ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga lagi. Pak Rizik, Pak Rizik. Iku jenengan lo ngapain? Pak Rizik, itu di acara mauludan. Pak Rizik, nggih. Mauludan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ingin menjatuhkan Jokowi. Saya nggak peduli mau Jokowi atau siapapun. Cuma yang mau saya pertanyakan, kenapa kok di ruang maulud tuh Anda isi dengan hal-hal yang begitu? Dulu pernah Anda lakukan kepada Nikita Mirzani itu, yang saya pernah kritisi itu. Yang Anda bilang apa? Anjing apa? Pelonte apa? Itu kan nggak baik. Kok ini diulang di bulan maulud? Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa sekarang juga. Fufu fafa musuh demokrasi, fufu fafa penyumbur korupsi. Yang katanya kakek ente. Lu ngapain? Ngapain? Hah? Mau ganyang fufu fafa itu lo ngapain? Masih banyak orang, nggak usah ganyang fufunya fafa. Jagalah kesakralan maulud itu. Saya sudah sedih kemarin, sebelum-sebelumnya seringkali ada takbir di jalanan. Akhirnya takbir itu hilang kesakralannya. Takbir jadi yel-yel aja. Amarah orang, apa? Tidak ada dicontoh Nabi takbir dengan yel-yel. Tidak ada Nabi bilang takbir dengan marah, muka merah untuk bunuh orang. Tidak ada. Takbir itu perwujudan apa? Kerendahan orang di hadapan Sang Maha Alim. Apakah kalau kemudian tidak ada Pak Alwi di Indonesia itu hancur? Tidak. Indonesia akan baik-baik saja. Indonesia akan tetap berjalan. Indonesia itu menjadi negara yang alhamdulillah diberkahi, ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah menjadi seperti itu. Jadi kalau mereka selama ini Pak Alwi itu menjadi bulan-bulanan buat jenengan, kemudian ngeklaim bahwa mereka ini sangat berjasa bagi bangsa dan negara,
negara ya, sangat-sangat berjasa. Tidak ada kemerdekaan Indonesia tanpa ada jasa Pak Alwi, tidak ada ya. Kalau nggak ada Kabib ini Indonesia nggak akan merdeka. Itu sembel gedes ya, itu kuro kandas, itu adalah statement yang akon-akon ya, nggak ikut kerja tapi ikut klaim-klaim seperti itu sudah menjadi ciri khas ya, bukannya lagi ciri khas lagi, ciri khas dari Pak Alwi. Jadi maka kita harus aware ya, seperti gambar seperti ini ya. Kalau seumpama kita tidak bergerak ya, kita akan melihat bahwa 100 tahun lagi itu akan ada orang yang mengatakan bahwa sosok di atas ini adalah orang yang penuh karomah ya, orang yang berjasa bagi negara Indonesia dan lain sebagainya. Padahal banyak sekali videonya yang di atas ini ternyata sambat ya, sambat. Oh, kenapa kok Pak Alwi di Indonesia ini dirungkatkan? Ya Allah, Anda sebagai kaum muslim harus bertanggung jawab nanti di depan Rasulullah. Ya sampean tuh ya pengajian nggak tersambung kok malah sambat untuk orang lain supaya kita yang lain juga ikutan mendukung sampean. Ya kalau nggak didukung ya sudah gitu kan. Apalagi tes DNA sudah nggak tersambung, sudah wis rungkat itu yang rungkat. Tapi ingat ya, ingat sekali lagi, mereka ini juga saudara-saudara kita. Kita itu sangat welcome dengan mereka ya, walaupun dikata-katain, walaupun dirasis ya. Anda tahu rasisnya bagaimana? Banyak sekali video yang beredar itu. Misalkan Indonesia ini tidak bisa merdeka tanpa ada Kabib ya. Jadi jasa Kabib ini besar sekali. Indonesia ini adalah pintu tarim. Waduh gimana wong negara ataupun kota yang batu seperti itu, yang padang pasir, yang tumbuhan-tumbuhan juga enggan untuk tumbuh di sana, kok lebih baik dari Payakumbuh, kok bisa lebih baik dari Batu di Malang, kok bisa lebih baik dari kota-kota yang di Indonesia yang itu tajri min tahdil anhar beneran ya. Ini anhar beneran di Indonesia ini, banyak sungai-sungai hijau. Kok bisa ya IKN yang seperti itu kok bisa lebih rendah dari tarim? Ini opo logikai ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya pengungkapan kebenaran bahwa mereka ini ternyata adalah benalu-benalu di Indonesia, ya wis ya, kita sudah insya Allah selamat lah ya. Indonesia akan baik-baik saja. Indonesia akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagai negara yang baik, sebagai bangsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa bantuan orang-orang dari Yaman. Saya stick dulu video ini ya. Jelas-jelas ini orang sudah merusak tatanan NKRI, memecah belah umat. Kok tidak ada sanksi hukum atau hukum untuk orang seperti ini? Bagaimana sebenarnya negara kita ini? Membolokkan sejarah. Aduh, tak mengerti saya ini. Kenapa masyarakat lain kesandung hukum kecil pun dapat terus diselesaikan, dapat ditangkap, dijatuhi hukuman? Kok orang ini tidak bisa dijatuhi hukuman? Sudah jelas-jelas nyata pidatonya, sudah berkoar-koar. Orang seperti ini rasanya ingin mendirikan negara baru di negara ini. Jelas-jelas sudah merusak NKRI. Bagaimana tanggapan para pakar-pakar hukum ini? Aparat, pemerintah, kok bisa didiami? Bingung saya melihat ini. Kok bisa tumbuh di negara ini? Saya ingat yang lebih memahami dan lebih mengerti, tolong diselesaikan ini, dibawa ke jalur hukum. Jelas-jelas sudah terbukti merusak tatanan NKRI, merusak bangsa Indonesia, memecah belah umat. Mohon secepatnya diadili ini, bah. Merusak anak cucu bangsa ini nanti ini. Terima kasih. Jadi itu ya teman-teman, jadi ceramah-ceramah para habaib ini, terutama Habib Rizik dan Habib Bahar dalam ceramahnya ini banyak yang mengkritik ya, termasuk ini Ustadz Khalid Basamallah ikut berkomentar ya.
Jadi kata si Ustadz Khalid Basamallah ini, saya mencintai Rasulullah gitu ya dan keturunannya gitu ya. Kalau memang Anda itu benar-benar keturunan Rasulullah, saya juga mencintai Anda. Bahkan saya berselawat setiap sholat saya gitu ya, kata si Ustadz Basamallah. Tapi kok dilihat kok etikanya seperti itu, tidak menunjukkan bahwa kalian semua itu adalah keturunan Rasulullah gitu ya, kata si Ustadz Basamallah. Dan banyak para netizen ini berkomentar tentang para habaib ini ya, termasuk ya juga mengomentari Habib Rizik, karena Habib Rizik yang paling vokal ya teman-teman. Jadi para netizen ini mengomentari tentang kelakuannya ya dalam ceramahnya, jangan kasih panggung gitu ya teman-teman. Jadi ini kalau menurut netizen ini bukti bahwasanya sekarang ini sudah ketakutan